maaf sekali kalau pada saatnya nanti di tengah, kalau misalkan ada yang kurang memahami, Anda boleh angkat tangan deh. Jadi langsung sesi tanya jawab. Boleh ya Pak David ya? Supaya kita mengalir dan kita benar-benar mengerti. Karena yang saya sampaikan ini memang banyak sekali teoritisnya. Tapi percayalah, saya menggali dari buku yang enggak main-main Bapak Ibu. Saya butuh waktu hampir 2 bulan di tengah kesibukan saya untuk membaca buku ini. Kalau Anda mau membaca, saya sarankan. Karena di buku ini, kita kan taunya ini rata-rata cuman intelijen yang penting. Enggak, emosional itu paling penting. Mengapa? Karena itu yang suka membajak, itu yang 98% kita lakukan tiap hari. Kok bisa Pak? Yuk kita lihat, kita nanti bedah bersama-sama. Yang pertama, enggak enak kalau rasanya kita enggak mengerti secara apa sih dasarnya yang ingin saya sampaikan. Boleh dibuka slide-nya Bu Yemima? Next. Aduh, jangan yang ini, layarnya saya enggak kelihatan, pakai layar besar. Oke, baik. Baik, di dalam Kejadian 12 ayat Kejadian 1 ayat 26a, Pak Han, saya yang baca aja, enggak usah repot-repot. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini masih ada kelanjutannya, tapi saya mau ambil kita semua dapat pengertian bahwa kita itu diciptakan menurut Selem dan Demut. Di mana Selem, gambar, itu Anda kalau melihat gambar itu kan bukan kenyataan, tapi gambaran nanti dengan adanya peta, kalau nanti saya mau ke Surabaya kira-kira lewatnya begini, itu namanya Selem. Tapi Demutnya adalah bagaimana kita naik kendaraan, kita melaju ke sana, kita menikmati perjalanan kita, ada tanjakan, ada turunan, itulah namanya Demut. Saya buat sederhananya. Jadi itu foto saya, yang lagi tampilkan foto saya, itu adalah gambarannya. Tapi Demutnya yang mana? Yang ini. Kita ciptakan manusia dari bayi, itu adalah Selemnya. Ketika dia diisi, mencapai kualitas tertentu, itu adalah Demutnya. Tapi Demutnya siapa? Rupanya siapa? Rupanya Tuhan atau rupanya iblis? Itu kan jadi pertanyaan. Tapi pada dasarnya manusia ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Buktinya apa? Di Kejadian 1 ayat 27a, ayat selanjutnya, ini ada firman dari Allah, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Bukan rupanya, gambarnya saja manusia ada secara fisik, tapi perlu diisi dengan segala sesuatu yang baik. Makanya ketika kita lompat nyambung ke 1 Petrus 2 ayat 21, karena untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Kita ada fisik Bapak Ibu, setuju? Tetapi teladan Kristus harus menjadi Demut kita. Yang setuju katakan amin. Betul ya? Terus kemudian contoh yang ayat yang lain. Di 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, Yesus maksudnya ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita manusia harus mengisi apa yang kita miliki supaya serupa dengan Kristus. Baik, pandangan saintologinya gimana? Ini kan kita cuma ngomong kita mau dijadikan menurut gambar dan rupa. Rupa yang seperti apa? Yang pasti bukan fisiknya. Kenapa? Karena saya tidak melihat ada yang jenggotan di sini. Karena kehidupan di Arab, di tanah Arab, maksudnya di Israel, itu pasti berjambang. Secara demikian Bapak Ibu. Tapi kita tidak melakukan itu secara fisik, tapi secara batin, hati, jiwa, dan roh. Kira-kira begitu. Di sini Bapak Ibu mulai saya masuk 1 langkah ke depan. Kita itu mengerti kalau ada 2 teori besar. Kita terdiri dari tubuh dan jiwa, betul? Atau pengembangan yang berikutnya, tubuh dan jiwa serta roh. Di mana teori yang pertama namanya dikotomi, yang kedua adalah trikotomi. Betul Bapak Ibu?
Ya, pertanyaannya, maaf ya, saya ingin menggugah sekali gitu loh. Teori bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, atau tubuh, jiwa, dan raga, itu asalnya dari mana Bapak Ibu? Dari pengetahuan zaman dulu yang tidak diupdate sampai sekarang, iya atau ya? Anda harus jujur mengatakan, oh iya ya, itu teori kuno ya. Tapi apakah memang demikian? Kita bedah satu persatu. Ya, oke, pendahuluan sesi berikutnya boleh dibuka. Bapak Ibu, dari segala firman yang ada di Alkitab, tapi kita harus mengerti bahwa Alkitab itu adalah buku yang usianya, penulisannya kira-kira 1400 tahun sebelum Masehi, mulai dari zamannya kitab Kejadian Keluaran, yang juga, mohon izin saya sampaikan, ini juga terinspirasi dari kebudayaan yang ada di tanah sana waktu itu. Kebudayaan yang mana? Otomatis pasti ada sangkut pautnya dengan budaya Mesir. Mengapa? Karena Israel adalah sempat berhijrah ke Mesir dan mengasup ke dewa-dewiannya di Mesir. Betul Bapak Ibu? Termasuk mereka dalam melakukan perjalanan akhirnya masuk ke tanah Kanaan, mau nggak mau kita harus mengakui ada unsur Timur Tengah yang masuk. Dari Babilonia dan seterusnya. Betul Bapak Ibu? Jadi bukan Alkitab, kita mengerti bahwa Alkitab itu benar adanya, tetapi harus bisa memaknai secara bijak, tidak secara harafiah. Setuju? Ini kan yang diajarkan sama Pak David. Betul? Doktrin ini saya cuma mengulang aja. Dan Bapak Ibu, semua itu adalah, saya mau mengkonekkan dengan khotbah saya yang sebelumnya. Kalau masih ingat ya, kita itu mengalami revolusi kognitif. Ilmu pengetahuan kita itu tidak bisa dibendung. Bahkan bolak-balik kita itu dapat statement, agama itu yang bikin kacau. Betul Bapak Ibu? Kalau enggak seagama dengan saya, maka darahnya halal, ya atau ya? Kalau tidak sama dengan saya, maka itu adalah bukan dari kelompok bagian saya. Sehingga mereka boleh saya apa-apakan. Yang tidak sama dengan saya, artinya belum mengenal Tuhan yang saya kenal, yang memberikan berkat dan lain sebagainya. Betul ceritanya kayak begitu? Nah, inilah untungnya manusia itu memiliki revolusi kognitif. Apakah revolusi kognitif itu? Ya perubahan pola pikir. Mulai dari yang pertama, saya singkat aja ya karena ini pernah saya bahas, Bapak Ibu boleh ulang lagi, bahwa kita itu belajar dulu berkomunikasi. Setelah berkomunikasi kita bisa membangun ekosistem yang baru. Sampai pada akhirnya dari kita jadi pemburu pengumpul, zaman dulu berburu pengumpul, kita berubah menjadi masuk dunia pertanian. Terus kemudian lama-kelamaan kita di situ belajar realitas intersubjektif. Apa itu? Kita belajar, gini Bapak Ibu, Anda boleh tidak agama sependapat dengan saya. Tapi orang yang benci Amerika atau yang tidak suka dengan Israel atau suka dengan Arab, kalau mereka ada lihat USD tulisannya 100, setuju enggak kalau itu nilainya $100? Perlu diperdebatkan? Enggak boleh, ini uang haram ini. Perlu diperdebatkan begitu? Ada duit itu ngeletak di pinggir jalan, Anda ambil karena Anda bisa pakai. Kita sepakat terhadap uang kertas-kertas yang ada tulisannya itu artinya dia memiliki harga. Betul? Itu kenyataan enggak? Kenyataan, tapi kenyataan yang harus dibuat secara bersama-sama. Namanya realitas intersubjektif. Di situ kita masuk lagi lebih kurang ada revolusi sains di mana kita mulai belajar. Kalau dulu orang itu jadi kepala suku. Kalau di zaman pertanian, kepala suku itu harus disembah, harus distori upeti, sehingga memunculkan kerajaan dan seterusnya. Nah itu di masa pertanian. Akhirnya orang mulai ngerti, tidak bisa, abad pencerahan itu muncul, abad sains itu muncul, di mana orang mulai tidak suka dengan diatur-atur. Semuanya adalah sama dan setara. Waktu revolusi pertanian, yang terjadi apa? Ada yang ditinggikan, ada yang menjadi budak, betul.
Tapi lama-kelamaan ini ditumpas habis, jadi manusia itu setara. Buktinya apa? Semua sistem yang kerajaan dibongkar. Betul Bapak Ibu? Ya. Perjalanan selanjutnya kita mengenal revolusi industri. Berjalanlah revolusi industri ini sampai tahap yang kelima, namanya revolusi elektronik yang terjadi di zaman Perang Dunia Pertama. Itu pola pikir manusia terjadi lompatan-lompatan Bapak Ibu. Anda enggak setuju, enggak apa-apa, anggap saya ini dongeng. Tapi itu realitas yang tak terbantahkan sehingga kita bisa semakin mengerti bahwa Alkitab itu adalah buku yang benar dalam sisi makna. Bukan kelakuannya yang di Alkitab kita harus tiru mati-matian, enggak. Perpuluhan tetap jalan, kalau Anda itu diberkati, maka Anda diikuti oleh Tuhan. Bukan kayak begitu Bapak Ibu. Bahkan kalau kita belajar ada yang sesara tapi itu adalah berkat dari Tuhan. Contohnya siapa? Bapak Abednego. Betul ya, harus dimasukkan dapur api, tapi kita kan melupakan yang kayak begitu. Zaman sekarang kita ngelihat gereja gimana? Kalau Anda diberkati atau sebaliknya, kalau Anda menderita masalah, kena sakit kanker, kehidupan ekonomi Anda jalannya enggak beres dan lain sebagainya, Anda pasti tidak melakukan yang Tuhan perintahkan. Betul Bapak Ibu? Tapi kan ini yang bukan kayak begitu, betul enggak? Ambil maknanya, apa sih yang Tuhan mau buat kita? Oke, ini pendahuluannya. Saya upayakan bisa secepat mungkin. Masih banyak. Akhirnya setelah revolusi elektronik, Bapak Ibu, orang itu, saya mulai masuk ke materi ya, materi inti. Sebenarnya materi ini, sains menjadi serupa dengan Kristus, itu saya ingin membahas tentang emotional intelligence. Karena saya percaya sekali bahwa yang Tuhan Yesus ajarkan, itu bukan kemampuan menciptakan pesawat terbang, enggak penting bagi Tuhan. Kita bisa punya mobil, enggak penting bagi Tuhan. Tuhan mau emosimu baik, emosimu benar. Sudah saya kasih konklusinya ya, kesimpulannya ya. Nah, pelan-pelan kita pelajari. Di masa revolusi elektronik, kita akhirnya mengenal yang namanya komputer. Boleh dibuka slide-nya lagi? Kenapa kok saya sangkutkan ke komputer? Jadi Bapak Ibu, dalam perjalanan ilmu pengetahuan, sampai kira-kira 20-30 tahun yang lalu, artinya anggaplah tahun 60-an, 60, 70, 80 Masehi, orang itu masih belum mengerti fungsi atau cara kerja otak. Itu masih belum mengerti. Sampai mereka itu melihat komputer dan mulai berpikir, jangan-jangan kerja dari otak itu sama dengan komputer. Orang zaman dulu itu mikirnya begini, kalau orang dari bayi punya otak, otaknya ini akan terus sama sampai dia meninggal. Artinya orang ini tidak akan mengalami perubahan apapun. Yang ada adalah ilmunya ditambah tapi individunya tetap sama. Pikirannya begitu. Padahal orang bisa berubah enggak? Berubahnya orang itu sampai semana. Bahkan jiwanya, mohon maaf ya, saya sampaikan, jiwanya bisa berubah. Jadi kalau saya sekarang menlu yang bisa ngajar begini, ketika saya mengalami sesuatu, saya bisa berubah Bapak Ibu. Kok bisa? Yuk saya jelaskan. Pelan-pelan, tapi yang pasti sejak adanya komputer, manusia itu jadi berpikir, jangan-jangan pola pikir kita, otak kita, atau pikiran kita, itu kerjanya sama kayak komputer. Orang dulu sudah kenal bahwa otak kita itu dianggap tidak pernah berubah. Mulai dari zamannya Plato, Sokrates, mereka tahu bahwa manusia ini punya otak. Tapi otaknya tetap tidak berubah. Sehingga orang akan melabeli kalau orang ini hidupnya begini, maka dia akan diambil rohnya masuk ke tempat yang tidak enak. Kenapa? Karena dalam sepanjang hidupnya otaknya tidak berubah. Nah, supaya lebih jelas yuk saya jelaskan sedikit ya. Ini mohon maaf Bapak Ibu,
Kalau enggak ngerti enggak apa-apa. Ini adalah cara kerja otak. Gampangnya, otak itu punya dua, data dan program atau cara berpikir. Betul, Ferdi? Komputer itu punya dua, data dan program atau algoritma. Contohnya apa? Grace, caranya makan gimana? Salah, Grace, caranya makan gimana? Salah nih, rambutnya podo. Caranya makan gimana? Perlu diajari enggak caranya makan? Artinya di otakmu ada program. Oh, caranya makan itu harus, kalau if-nya banyak ya, ada piring, ada sendok. Kalau ada piring, ada sendok, maka makannya pakai sendok. Enggak mungkin makannya pakai tangan loh, ada sendok. Kecuali makan kepiting, betul ya? Betul ya? Kira-kira, atau makan ikan baru pakai tangan. Jadi itu ada programnya. Perlu diajari enggak? Siapa contoh yang lain? Ferdi, bisa naik sepeda? Bisa. Perlu diajari enggak caranya naik sepeda? Sudah bisa. Artinya di dalam diri kita itu ada program yang dijalankan. Ada dua macam, ada yang dipelajari, ada yang otomatis. Yang dipelajari apa? Naik sepeda. Perlu diajari enggak, Bapak Ibu? Perlu diajari, pertamanya. Terus kemudian ada yang enggak perlu diajari? Contohnya apa? Contohnya lapar. Anda perlu diajari untuk, oh saya lapar. Perlu diajari enggak? Itu supaya orang bisa menentukan saya lapar atau enggak, itu enggak perlu dipikir. Saya terakhir makan jam berapa ya? Oh sekarang jam berapa? Sekarang jam 6. Saya terakhir makan jam 2. Jam 12. Oh, kalau gitu waktunya saya makan. Enggak perlu kan? Anda tinggal tiba-tiba, aku lapar, aku butuh makan. Programnya dijalankan otomatis? Betul? Satu lagi yang programnya otomatis apa? Bisakah Anda dipaksa untuk takut? Perlu enggak? Oh, kalau aku melewati tempat gelap, aku nanti tak takut Bisa enggak? Berikutnya, marah. Pernah Anda, aku pingin marah. Pokoknya aku mau ngamuk. Bisa enggak? Terus kemudian, oh aku tak sedih, aku tak nangis. Bisa. Itu program yang berjalan otomatis, betul? Terus kemudian gini, oh itu cowok, aku mau jatuh cinta kepada cowok yang maaf saya cowok, jadi saya harus ngasih contoh yang lain. Saya mau jatuh cinta kepada orang yang cewek yang begini. Bisa enggak? Tiba-tiba aja Anda, oh aku seneng cewek yang itu, namanya Veronita Kwantawardana. Tiba-tiba, perlu disuruh? Enggak. Jengkel, Anda perlu disuruh untuk bisa jadi jengkel. Enggak kan? Panik. Perlu, bisakah Anda, aku tak mau panik sekarang saya mau panik. Bisa enggak Bapak Ibu? Enggak bisa. Jadi program yang pertama namanya program yang berjalan otomatis tanpa perlu diajarin, betul? Yang kedua ada yang perlu belajar. Moreno, 5 tambah 5 sama dengan 10. Itu perlu diajarin, betul Bapak Ibu? Sehingga dari situ manusia mulai belajar. Jadi next selanjutnya, ini loh ya Bapak Ibu yang saya mau ceritakan tadi. Subrutin atau program yang otomatis berjalan tanpa perlu Anda belajar, itu namanya emosi. Oke? Di manakah? Jadi semua yang muncul tanpa disadari, alias maksudnya disadari, maksudnya ketika kita menggunakan otak sadar, saya mau lapar, saya mau marah, saya mau takut, saya mau cinta, saya mau terkejut, itu adalah emosi, semua yang muncul tanpa disadari. Sampai di sini nangkep Bapak Ibu?
Oke, di manakah letak emosi itu? Saya gambarkan secara sains, mari kita lihat bersama-sama. Ini Pak David bolak-balik ngomong, cuman saya berikan gambarnya. Kalau Pak David kan enggak mau nyari gambar, saya carikan gambarnya. Jadi Bapak Ibu, otak manusia itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yang warnanya abu-abu itu. Yang abu-abu itu namanya neokorteks, itu adalah intelijen kita. Yang kedua adalah otak mamalia atau sistem limbik yang mengendalikan emosi. Jadi Bapak Ibu, yang warnanya warna-warni itu ya, itu adalah fungsi dari otak mamalia, sistem limbik yang Pak David bolak-balik ceritakan. Di dalam sistem limbik ini ada namanya otak reptil. Otak reptil itu benar-benar fungsi dasar manusia, fungsi dasar spesies atau individu yang memiliki otak. Kalau tumbuhan putri malu itu punya kayak begini-begini, enggak ada, enggak punya otak. Ubur-ubur gimana? Enggak punya kayak begini. Jadi makan ya makan-makan aja. Amuba ketemu ya langsung digrogoti. Sel darah putih kerjanya gimana? Ya sama, dia enggak punya otak. Ya sub individu lah ya. Sehingga dari sini kita mulai mengenal bahwa, lihat ya Bapak Ibu ya. Saya lihat ada gambarnya enggak ya? Oke, boleh dilanjutkan sedikit. Yang namanya tadi limbik system, bahkan ketika kita mulai berusia 3 minggu, itu sudah dibentuk hampir sempurna. Berkembang 7 minggu, 11 minggu, pada saat lahir, limbik kita itu sempurna. Gambar ini kurang jelas Bapak Ibu, maksudnya begini, kalau kita ngelihat otak bayi itu ya, kan sudah ada kerut-kerutannya, betul? Aslinya itu masih cenderung untuk polos. Maaf kalau kurang jelas, jadi gambar yang atas itu cenderung polos Bapak Ibu. Tapi gambar yang bawah itu mulai kerut-kerutan, di mana orang sudah memiliki taraf intelijensia. Yang atas ini kan cenderung polos ya. Bukan saya mau polos-polos kan, saya memaksakan. Enggak, ini memang kenyataannya. Di buku ini dibahas, dan ini buku yang bisa dipercaya Bapak Ibu dari National Geographic. Jadi, di sini otak manusia ketika bayi pun sistem limbiknya itu sudah hampir sempurna, 95%. Buktinya apa? Bayi itu perlu diajari nangis enggak? Sampai di sini paham? Kita yang suka manipulasi untuk menunjukkan kita lagi disakiti dan seterusnya. Tapi Bapak Ibu, bayi lahir ya nangis. Dia bisa manipulasi enggak bayi itu? Bisa. Berdasarkan buku yang saya baca ini ya, bahkan manusia yang baru bayi itu bisa begini. Ini mohon maaf ya, saya juga kepingin mengubah apa yang kita biasakan. Begitu orang bule itu pulang dari rumah sakit setelah melahirkan, dia diomongin kayak begini. Yang ngomong berulang-ulang, berlapis-lapis. Siapa aja, susternya ngomongin, dokternya ngomongin. Termasuk yang terakhir buka pintu nganterin itu ngomongin. Apa yang diomongkan? Ngomongnya begini. Nanti bayimu akan nangis. Kalau tengah malam mungkin bayimu akan nangis. Kalau dia nangis, lihat popoknya. Kalau popoknya kering dan dia tidak dalam kondisi berbahaya, silahkan dikembalikan ke ranjang bayi. Itu omongannya dokter Bapak Ibu. Yang kita lakukan gimana? Nangis gendong, sampai nangisnya berhenti. Akhirnya bayi ini ada di buku ini Bapak Ibu, saya enggak bujuk, kalau Anda enggak percaya monggo dibaca. Bayi memiliki sistem untuk menggunakan emosinya supaya memanipulasi kita. Sehingga, pokoknya kalau saya butuh sama mama ngapain? Nangis. Kenapa? Karena saya pasti digendong. Kalau sudah digendong, ya sudah. Sampai saya puas digendong, saya tidur, digeletakno.
Tuh, kok aku ditaruh lagi? Nangis. Dia menciptakan ketergantungan seperti itu. Dan semuanya adalah berdasarkan sisi emosional. Kalau ngomong butuh, apakah atau intelijensia, apakah bayi butuh digendong? Enggak loh. Enggak loh. Baik, ke slide selanjutnya. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Jadi saya ini mau ceritakan bahwa sistem limbik, tempat emosi kita berada, itu didrive satu komponen yang membatasi antara otak reptil dengan otak limbiknya, itu yang warnanya merah pink di tengah-tengah. Itu namanya amigdala. Oke. Apa fungsi amigdala? Amigdala ini yang menentukan keluarnya hormon adrenalin atau enggak. Mau fight atau mau lari atau mau melawan. Saya ulang ya, saya jelaskan pelan-pelan lagi. Jadi otak ini Bapak Ibu, itu kacaunya kita itu karena ada amigdala ini. Sehingga Bapak Ibu, kita perlu belajar bukan yang warnanya abu-abu. Maaf, salah. Saya ulangi ya. Yang abu-abu itu adalah otak rasional kita. Otak rasional kita itu begini. Kita mau makan rawon atau mau makan soto. Itu adalah bagian dari kita rasional. Tapi kayak Chris tadi, sejak rawon dipilih dan dihidangkan, Chris kamu ngunyah berapa kali tadi? Enggak tahu, tiba-tiba makan nyam, sak piring habis. Perlu diajari? Enggak perlu. Pak WW dari Muncar berangkat ke sini, itu mau belok kiri atau belok kanan, dipikir enggak Pak? Enggak dipikir Pak. Enggak dipikir. Moro-moro sampai. Kenapa? Karena yang ngedrive kita. Saya kalau ke gereja GSKI naik lewat Muncar, jalannya ya ini, habis ini. Berubah jalan enggak Pak tadi Pak? Dari biasanya enggak. Kenapa kok enggak berubah jalan Pak? Karena otak rasionalnya tidak dipakai. Yang dipakai apa? Emosinya yang dipakai. Kenapa? Karena wis hafal. Yo kalau saya berangkat ya lewatnya situ-situ saja, enggak berubah. Di mana Bapak Ibu, fungsi dari jadi limbik sistem ini ya, fungsinya adalah emosi, perilaku, memori, dorongan bawah sadar dan lain sebagainya. Ini fungsinya. Nah, lanjut lebih lagi. Jadi Bapak Ibu, dari dua bagian itu, fungsi otak itu sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah pikiran rasional, intelijensia kita. Yang kedua adalah pikiran emosi. Ini agak geser ya. Di mana yang dipakai 98% itu pikiran emosi kita, bukan pikiran rasional kita. Contohnya yang tadi saya ceritakan, makan rawon berapa sendok? Kalau kita menggunakan rasional kita, pasti dihitung. Kenyataannya enggak. Contohnya yang lain gimana? Jeleknya sifat pikiran emosi ini ya. Satu, responnya cepat tapi ceroboh. Dan Bapak Ibu, kenapa kok sampai 90%? Bahkan contohnya, nanti kembali ke slide ini ya, ke slide selanjutnya. Lihat ya, bila fakta alias intelektual itu melawan emosi atau kadang kita ngomongnya melawan iman, apa yang akan dikorbankan? Mana yang akan dipilih? Kalau ada fakta dengan iman, mana yang dipilih? Padahal faktanya beda. Contohnya. Mengapa demikian? Karena dalam perjalanan sejarah revolusi kognitif yang tadi saya ceritakan di awal, manusia kan mengalami revolusi kognitif dengan usia lebih kurang 300.000 tahun, ini tidak berubah banyak gambaran otaknya. Jadi ketika adanya
Jadi sistemnya ini Bapak Ibu, rasional kita itu seringkali kalah dengan pikiran emosi. Mengapa? Karena pada zaman dulu terbukti kalau kita ngikuti emosi seringkali selamat. Contohnya begini, Anda manusia purba nih, kan kita ngomong zaman dulu manusia purba, ngelihat ada semak-semak goyang, Anda bakalan ngapain? Saya datengin, tak lihat ada apa yang menyebabkan bergerak, apakah ada rangsangan sehingga tanaman bergerak, atau saya tak kabur aja wis. Mana yang dipilih? Yang dipilih kabur aja. Jadi kalau kita memiliki emosi, itu cenderung untuk menyelamatkan manusia pada zaman dulu. Sampai pada akhirnya ilmu ini dibawa sampai sekarang, fungsi otak ini dibawa sampai sekarang, baru kita mengerti. Oh, kalau lain kali bergerak, saya lihat gerakannya bagaimana. Saya teliti dulu dan seterusnya. Itu kita belajar secara rasional. Tapi Bapak Ibu, jangan dilakukan. Mendingan kabur aja dulu. Lebih baik saya mengembangkan rasa takut saya daripada nanti saya dimangsa. Jelas Bapak Ibu? Sampai di sini. Nah, sifat dari pikiran emosi ini dipakai pada saat genting dan yang kedua butuh waktu cepat. Contohnya begini. Bayangin kita naik kapal dan kita adalah pilot. Ada turbulensi. Yang dilakukan pilot gimana? Dia otomatis bergerak berdasarkan jam latihan terbang dia. Iya atau ya? Apakah dia akan membuka? Kalau ini adalah sudutnya 45 derajat berdasarkan teori termodinamika dan kecepatan angin, suhu di luar sekian dan seterusnya. Enggak ada kayak gitu lali wis. Pokoknya kalau kayak begini tak antisipasi begini, biasanya turbulensinya mereda. Oke, paham? Itu yang terjadi kalau pada saat kita mau merespon cepat, itu kita lakukan pikiran emosi. Yang kedua, kalau kita butuh, nah gini, kita main badminton nih, tak tok. Anda main badminton dipikir enggak? Ayo Pak Tony yang suka main badminton, dipikir enggak main badminton itu Pak? Salah Pak, bukan refleks. Nanti saya jelaskan ya, bedanya refleks dengan gerakan atau hasil dari pikiran emosi. Gini, saya jelaskan sekarang aja deh. Refleks itu tidak pernah masuk ke otak. Contohnya, patella, kalau Anda ke dokter tuh, kalau dites refleks gimana? Dianteminnya duk, kalau dengkulnya itu cedut, itu adalah gerak refleks. Tapi gerak refleks tidak pernah masuk ke otak. Tapi kalau pikiran emosional, limb swicking atau sopo jagoan yang sekarang? Sopo ce dulurmu ce? Kevin Sanjaya, itu dia 8 jam, dia merasakan kalau bola arahnya di lewatnya ini kira-kira di sini saya, dengan saya posisi di sini, ini pasti bolanya keluar, enggak perlu tak uber. Atau lambungnya sekian, enggak perlu saya uber. Tapi kalau bolanya begini, saya harus ngambil sebelah sini. 8 jam dia melatih pikiran emosinya. Tidak pernah dia, kalau begini saya tak catat. Enggak pernah. Yang terjadi adalah menggunakan pikiran emosi untuk bertindak. Dan kurang ajarnya, Bapak Ibu, yuk kita lanjut ke 2 slide selanjutnya. Sebelum ini, kita sering lanjut. Kita sering mengalami yang namanya pembajakan emosi. Yuk supaya enggak ngantuk, ngikutin saya. Pembajakan emosi. Oke, contohnya apa? Oke. Pembajakan emosi ini gini, Bang. Enak langsung nonton video deh. Yuk video yang pertama yuk, pembajakan emosi. Ini bukti mudik sudah bahwa menjadi tradisi masyarakat. Ada suaranya? Ini adalah bukti bahwa
Mudik sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia menjelang Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Salah satu pemudik Lebaran 2023 ini tidak sadar bahwa dia meninggalkan istrinya di wilayah Brebes, Jawa Tengah. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak sekalian semuanya. Anda mikir kan gini, Pak kok iso bojone ditinggal? Ojo-ojo orang Indonesia tok yang kayak begini. Saking, maaf ya, saking intelijensianya dia ini rendah, sehingga dia meninggalkan istrinya. Iya atau ya? Anda mikirnya kayak begitu? Enggak. Coba lihat contoh yang berikutnya. Video yang kedua, pembacaan. This man went with his wife, but came alone. His daughter asked him about her mom. Listen what he said. Wait, Dad, where's Mom? Oh, shit. What? I forgot her at Lowe's. Come on. So he accidentally left his wife at Lowe's and came home alone. Now he has brought his wife home. Let's listen to her talk about how she ended up staying there. She doesn't look happy. Ma, you're right. No, I'm not. If he had a brain, I don't know where it is. It's up his rear end for crying out loud. He's so stupid. Leaves me because I'm talking to somebody and takes off. Ini adalah bukti yang namanya pembajakan emosi. Kenapa? Secara intelijensi, mosok orang ini sampai lali. Ini contoh yang lucu aja ya, maksudnya saya kasih contoh yang gini, contoh yang lucu. Dan Bapak Ibu, mohon maaf, jangan menyalahkan kalau orang kayak begitu. Mengapa? Karena dia secara emosional, dia sedang tidak cerdas. Jadi Anda ingat ya, ada otak rasional tadi. Bagaimana caranya untuk melatih otak rasional? Gampang, taruh di sekolah dia pasti bisa otak rasional. Yang 90% gimana? Suka membajak. Anda pulang kantor ya, wis inget. Saya nanti sebelum sampai rumah dititipin sama VV untuk beli telur. Terus kemudian wis nyetar mobil jreng, berangkat ngeng. Mikir pakai nyetir pakai mikir enggak Bapak Ibu? Enggak. Mencet ngesen itu loh, Anda enggak perlu mikir. Mengapa? Karena Anda sudah puluhan kali, ribuan kali melakukan setir itu dan tahu rutenya sampai rumah. Misalkan saya dari Pantai Bum, lewat sini PLN, mari ngarepe PLN, saya nanti Taman Sri Tanjung muter, ketemu perempatan Masjid Agung, saya seret naik ke atas, ketemu rumah saya. Kan kira-kira begitu. Perlu dipikir? Enggak perlu dipikir. Tiba-tiba sampai terus telurnya lupa. Mengapa? Karena intelijensia saya bukannya lagi bodoh, tapi ada otak emosi 98% yang menekan. Ini kan. Dan itu yang nyantai-nyantai ya Bapak Ibu. Ini loh yang sampai dampaknya. Lanjut. Ini saya bacakan berita di Detik. Polisi menangkap remaja M 17 tahun yang membakar 3 gerbong kereta di stasiun Tugu, Jogja. Saya tanya, orang ini kira-kira cukup mengerti enggak kalau kereta api yang dibakar dia akan ada konsekuensi hukumnya, dia bisa ditangkap. Satu. Yang kedua, dia punya pikiran enggak kalau yang dibakar ini bakalan minta ganti rugi? Dia pasti punya pikiran begitu enggak? Pasti, saya jamin. Yang ketiga, harganya berapa kalau dia mau ganti? Ada duit enggak? Mohon maaf, anggaplah ini 1 M-an. Ya enggak punya duit untuk ganti. Wong 17 tahun remaja. Lalu kenapa kok dia sampai membajak? Salah. Kenapa kok dia sampai membakar? Jawabannya cuma satu. Karena otak rasionalnya di mana dia sudah kepikiran harga konsekuensi ditutupi sama sifat jengkelnya. Karena dia habis diturunkan di stasiun terakhir. Nangkep sampai di sini Bapak Ibu. Dan untungnya, lanjut slide berikutnya, kita itu perlu tahu kalau yang namanya otak kita, baik itu rasional, Anda disuruh belajar, nanti akan menjadi cerdas. Emosi bisa diatur enggak Bapak Ibu? Dilatih, bisa enggak? Bisa. Bisa, caranya gimana? Yuk mainkan soundtracknya.
Enggak usah di-play. Enggak usah ditunjukkan. Oke, tampilkan gambarnya. Oke, anggaplah Anda barusan dar melihat ada kecelakaan. Otomatis yang bekerja adalah apa? Otak emosi Anda. Waduh, ada kecelakaan. Wah, takut, jangan-jangan ada korban. Betul? Pasti yang kerja emosional Anda, bukan intelijensi Anda. Oke, saya berikan waktu untuk ngelihat ini. Oke, sudah diamati? Sudah Bapak Ibu? Sudah, saya akan tunjukkan bagaimana otak emosional Anda membajak otak rasional Anda. Sudah? Sudah? Oke. Kalau sudah, yakin? Sudah hafal? Oke, sudah? Oke. Tolong diblank-kan, Yem. Gambarnya kembali ke saya. Loh, oke. Pertanyaannya yang gampang dulu. Mobilnya warna apa? Ada merah dan biru. Betul? Oke, yang kedua. Apakah lampu mobilnya remuk? Lampu depan mobilnya remuk? Remuk? Betul? Yang ketiga, apakah ada pecahan kaca dari pintu atau kaca depan? Ada? Ada. Yang ketiga, apakah ada jejak ban slip atau pengereman? Ada. Anda ini disaksi loh, maksudnya lagi di BAP sama polisi. Pak, Bapak tadi kan saksi itu. Pak, ingat enggak Pak, mobilnya warna apa? Oh gampang Pak, warnanya merah sama biru. Yang kedua, lampu mobilnya pecah enggak, remuk enggak? Oh. Yang setuju remuk angkat tangan. Oke, lanjut. Apakah ada pecahan kaca dari pintu atau kaca depan? Ada, tadi ada bilang ada. Adakah ada jejak ban atau selip? Kan biasa ditanyain kayak begini. Untuk menentukan bahwa orang ini kecelakaannya sengaja. Karena mungkin kan namanya kecelakaan, tiba-tiba dia di tengah-tengah itu tekanan darah tingginya, stroke, untuk menentukan orang ini lagi bermasalah kesehatan atau enggak. Oke, yuk kita balik ke gambar sebelumnya. Mobilnya ternyata warnanya merah dan biru. Kacanya remuk atau enggak? Utuh. Kaca mobilnya gimana? Tetap utuh. Apakah ada jejak pengereman? Tidak ada. Jadi orang ini diputuskan entah dia tidak sadarkan diri, pingsan, atau yang kedua ngantuk, lagi main handphone. Nah, bisa ditelusuri lebih lanjut. Paham Bapak Ibu bahwa otak emosi itu suka sekali membaca otak rasional kita. Oke. Saya lanjutkan. Ini hampir selesai kok, tenang aja. Jadi kita tahu ya, ada 98% kecerdasan emosional yang suka membajak kecerdasan rasional kita. Betul Bapak Ibu? Karena itu kita harus melatih kecerdasan emosional kita supaya komposisi otak kita itu bisa berubah. Sainsnya ngomong demikian. Apa aja? Yang pertama, self awareness. Apa itu? Kesadaran diri. Bapak Ibu, ini yang paling penting. Supaya dengan self awareness itu kita bisa bertindak yang berikut-berikutnya itu. Kalau kita tidak tahu kesadaran diri kita akan berbuat yang salah. Contohnya Bu Vina makan. Makan itu emosi atau bukan? Emosi. Terus contoh ya Bu Vina ya, jangan marah loh. Sambil makan nyalain handphone. Ya mau makan mau nganggur kan enggak apa-apa nyalain handphone. Toh juga sambil enggak dipikir kok. Nonton drakor. Nonton drakor, terus kemudian gimana? Lupa keberadaan diri. Oh, filmnya gurung entek. Oh, segone sik ono, nasinya masih ada. Yang dilakukan gimana? Trot, ngambil dari centong, tuk, sambil nunggu filmnya habis. Betul? Oh, sik ono, masih ada kok. Ini apa namanya? Sambal goreng petenya masih ada. Enggak apa-apa, sambil dimakan sampai filmnya habis. Karena self-aware-nya enggak lagi turun, lagi tidak cerdas, dan ditambah manusia itu memiliki gen yang
menyebabkan manusia tidak berhenti makan. Baru tahu nggak? Baru tahu kan? Ternyata manusia itu memiliki gen untuk tidak berhenti makan. Sekalipun kenyang, manusia memutuskan untuk tidak berhenti makan. Kenapa? Karena balik ke revolusi yang tadi itu. Zaman purba, manusia itu yang tidak berhenti makan malah yang selamat. Manusia purba ketemu blueberry atau ketemu tanaman mangga. Ngapain dia? Dia ambil mangganya, ngambil 1, 2, 3, 4, 5. Pokoknya saya habiskan. Dan berikutnya ternyata sudah habis gara-gara monyet-monyet dari seberang sana, bedes-bedesnya itu datang menghabiskan itu. Jadi terbukti kalau orang yang rakus pada zaman purba itu mengakibatkan dia bisa panjang umur. Tetapi zaman sekarang gen itu ternyata belum habis, masih dibawa, ndak sengaja makan. Contoh self awareness ada. Nah ini kalau ini kesukaannya Pak Tony. Ada es krim, kesukaan saya juga. Ada es krim. Rasionya ngomong gimana? Kalau es krim ini kalorinya tinggi, mengakibatkan diabetes. Tapi enak. Enak ini berhubungan dengan apa? Emosi. Yang dilakukan gimana? Rasionalitasnya dipencet sedemikian rupa, walaupun tahu yang benar adalah mestinya harus tidak makan lebih dari 2 scoop, 2, 3, 4, 5 saisine kulkas disikat. Alhamdulillah, mumpung lagi wayai buka puasa. Nangkep ya Bapak Ibu ya kira-kira ya. Nah, yang kedua, self regulation. Kemampuan untuk mengatur. Jadi gini, yang pertama itu Bapak Ibu, kalau untuk anak itu perlu, di buku ini dijelaskan, termasuk psikologi anak. Jadi ini sangat bagus sekali. Jadi anak itu perlu ditanyain dulu, kamu lagi marah. Kenapa? Karena kalau mereka tidak tahu kondisinya lagi apa, tidak akan bisa mengatur self-regulationnya. Oh kenapa kok marah? Ya aku pegel mainanku diambil. Oke kalau begitu, lain kali kalau dia mau ngambil, sampai jangan dipukul, laporkan ke papa sama mama. Nah itu supaya dia membentuk pola pikir. Itulah yang namanya self regulation, kemampuan untuk mengatur atau mengelola emosi pribadi. Kemudian yang ketiga, self motivation. Bapak Ibu, Anda perlu ngatur kondisi pikiran Anda supaya aku lagi males, enakan rebahan. Kecerdasannya perlu diatur enggak? Perlu diatur supaya dimotivasi, supaya kita bisa bergerak. Ini perlu. Nanti ini saya jabarkan dulu ya, nanti saya akan ceritakan lebih detail. Lanjutnya, kemampuan apa? Kecerdasan emosi apa yang perlu untuk dilatih? Yang berikutnya adalah empati. Sering kali kita itu mengalami sakarpi dewe ke orang lain. Mengapa? Karena kita tidak menempatkan bahwa diri kita adalah orang lain. Betul Bapak Ibu? Oke, yang berikutnya adalah social skill atau keterampilan sosial, kemampuan untuk membangun hubungan sosial yang baik dan positif dengan orang lain. Kadang kita itu tidak merasa bahwa kita itu hidup di dunia ini sendiri, semua bisa sakarpe dhewe. Nah, baru saya akan coba bedah ini, kembali ke slide berikutnya. Slide sebelumnya. Self awareness, pertama kesadaran diri. Yang pertama Bapak Ibu, dalam Efesus 2 ayat 20, baru kita masuk secara ayat supaya saya bisa menerangkan. Yang pertama, kita itu harus sadar bahwa kita itu bait Allah. Paham Bapak Ibu? Paham, ngerti kaitannya? Dari apa yang saya sampaikan dari tadi, kita harus mulai melatih. Karena kalau tidak dilatih Bapak Ibu, kita tidak butuh teorinya. Teorinya kita sudah tahu. Anda lihat orang Indonesia. Orang Indonesia itu kecerdasan emosional bagus atau buruk? Kenapa kok buruk? Karena mereka tahu enggak kalau enggak boleh melanggar aturan lalu lintas? Tahu. Tapi masalahnya kenapa kok sampai orang-orang melanggar peraturan lalu lintas? Karena tidak dilatih. Ulangi dengan saya, buktinya apa? Buktinya, nah saya Pak Yeru sekarang saya kasih contoh.
Pak Yeru nyetir, weng Surabaya Banyuwangi. Wah, kecepatannya 120. Bu Yeru ngomongnya gimana? Wih, keren, nyetirnya bagus. 110. Wah, enggak apa-apa, Pak. Sing penting sampai. Kita tidak pernah dilatih untuk tepat pada aturan. Betul? Bu Yeru pernah enggak marah-marah kalau Pak Yeru nyetirnya di atas 100? Sakarpe wis. Betul Pak Abed? Bu Abed betul? Kalau Pak Abed nyetir kecepatannya 100, 120, enggak apa-apa wis. Anda membiarkan. Di Jepang enggak ada kayak begitu. Karena dilatih untuk taat peraturan. Jawabannya satu Bapak Ibu. Dilatih. Nek tahu enggak Pak? Enggak boleh lebih dari 100. Saya ngomong ke saya sendiri, Menlu kamu tahu enggak kalau di tol kamu enggak boleh lebih dari 100? Tahu saya, ono ongkonin 80 dicoret kadang tuh, di tol itu tahu enggak? Tahu saya, intelektual saya masuk enggak? Tahu, tapi yang saya lakukan gimana? Gas mengkurung notok, kiri kanan enggak ada orang, emosional saya memutuskan bahwa saya bisa melakukan itu. Pikiran rasional saya dibajak, kalah. Bu Feve ngomong aja gak tak rungono. Paham Bapak Ibu? Itu loh yang sering terjadi. Nah, balik tentang self. Jadi kita kan harus punya contoh. Kalau mau serupa dengan Kristus, maka jawabannya adalah yang diuber sama Tuhan Yesus itu apa sih? Tadi sempat saya sudah singgung. Yang diuber sama Tuhan Yesus adalah apanya? Bukan kemampuan bisa membuat pesawat, tidak penting bagi Tuhan Yesus. Yang diuber adalah apa? Satu, kamu harus sadar bahwa tubuhmu itu bait Allah, sehingga kamu harus sehingga kamu harus hidup kudus. Amin. Pengaturan diri Bapak Ibu, saya ada beberapa. Self-regulation. Self-regulation itu tadi boleh dibuka slide-nya. Kemampuan untuk mengatur atau mengelola emosi pribadi. Lihat yang Yesus katakan dalam Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Tuhan Yesus ngajarin begini supaya self-regulation kita itu benar. Tuhan Yesus ngajarin ini, betul enggak? Terus kemudian self-motivation, apa yang Tuhan mau ajarkan buat kita? Namun aku hidup bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sehingga kalau Yesus itu sudah ada di dalam aku, maka aku harus bekerja dengan baik. Terlebih lagi ada ayat yang mengatakan demikian, apapun yang kamu perbuat harus kamu lakukan untuk Tuhan. Lakukanlah seperti melakukan untuk Tuhan. Self-motivation, betul enggak? Ini Anda harus cerdas dalam hal ini. Kenapa? Kalau enggak Anda melakukan ini, hidup Anda akan ngawur, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ubahlah sistem limbik Anda. Berikutnya, apa yang perlu dicari? Yang harus kita ubah supaya kita semakin cerdas. Empati. Kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi orang lain. Tuhan ngomongnya gimana? Kalau kamu melakukan pada saat aku lapar, kamu memberi aku makan. Kita harus mengerti bahwa mereka ini orang yang butuh. Sehingga kita berempati terhadap orang lain. Termasuk juga kita terhadap lingkungan harus dengan segenap hati melayani mereka. Pak Han, terima kasih Anda sudah memberikan contoh yang terbaik buat kita. Dengan memberikan donasi untuk teman-teman di lingkungan gereja. Termasuk begini, Bapak Ibu, Anda tahu peristiwa ketika Yesus di kolam Bethesda. Waktu itu ada yang sakit lumpuh, ada yang buta. Nah, terhadap yang lumpuh, Tuhan Yesus itu tanya, sebelum dia melakukan sebelum dia memberikan mujizatnya, dia tanya, apakah kamu mau sembuh? Itu pertanyaan konyol enggak Bapak Ibu? Orang ini sudah berapa tahun di sana? Di ayat berikutnya dia ngomong kayak gini, saya sudah bertahun-tahun di sini, tapi tidak ada yang membantu saya untuk mendorong. Tapi dia tanya dulu, Tuhan Yesus tanya dulu, dia mau berempati dulu, kamu ini mau disembuhkan enggak? Kalau kamu sudah nyaman dengan posisimu sekarang,
di sini ya aku enggak menyembuhkan. Pernah enggak kepikiran begitu? Baru setelah orangnya jawab, ya aku mau disembuhkan, baru bangun dan berdirilah. Empati seperti itu. Social skill, Bapak Ibu, bolak-balik Anda diajarin Pak Tony ngomongin tentang garam dan terang dunia. Sejajar enggak antara sains, kecerdasan emosional dengan yang Tuhan Yesus ajarkan? Halo Bapak Ibu? Halo? Sejajar? Baik. Di slide yang ini contoh-contoh aja, saya akan cepat karena sudah diingatkan. Kecerdasan emosi Yesus. Yesus itu ngasih teladan itu bukan yang aneh-aneh. Bagaimana dia cerdas secara emosi. Lihat di Markus 1 ayat 35, dia mengajar doa itu pagi-pagi tanpa perlu dilihat orang lain. Yang berikutnya, Yesus di kolam Bethesda saya sempat ceritakan. Kemudian dia self-aware. Kalau ini bukan waktuku, aku tidak mau melakukan apa-apa, Ibu. Kan ceritanya kira-kira begitu, karena ini bukan waktuku. Dia tahu kalau ini bukan waktunya. Itu cerita tentang bagaimana Yesus mengubah air menjadi anggur. Kemudian, lihat baik-baik. Saya ini baru lebih ngeh lagi kelihat, Anda tahu Kang Deddy Mulyadi? Dia marah-marah ke orang lain, ketika orang lain berbuat yang tidak benar. Saya pernah lihat videonya, bagaimana dia marahin orang gara-gara dia jualan ciu, arak. Cari videonya. Dia layak enggak marah-marah? Sama enggak dengan kecerdasan emosi? Yesus menempatkan bahwa kalau ini enggak saya berantas, maka orang miskin di Galilea atau yang dari jauh, itu mereka akan direpotkan dengan keberadaan si tukang jual merpati dan seterusnya itu. Terus kemudian ketika Yesus menyembuhkan pengemis, sama Tuhan Yesus tanya, kamu mau sembuh enggak? Terus kemudian di Yohanes 6 ayat 1 sampai 15, Yesus memberi makan 5.000 orang. Cari ayatnya, karena belas kasihan baru Tuhan Yesus memberi mereka makan. Ini kecerdasan emosi yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Oke, terakhir saya ingin mengajak, saya sempat diskusi sama Yemi kemarin. Mari berpikir sejenak ya. Saya minta waktu 3 menit aja deh. Mengubah otak itu mengubah jiwa. Maksudnya begini, di buku ini Bapak Ibu, saya juga mendengarkan beberapa podcast ngomong begini. Ada seorang anak, dia anak baik. Dan baik, orangnya rajin, akibatnya pintar, terus kemudian dia nurut sama orang tua, sampai pada saatnya dia menginjak remaja dewasa. Terus kemudian perilakunya mulai berubah. Yang dasarnya adalah baik, tiba-tiba berubah menjadi semaunya sendiri. Kuliah tidak pernah datang tepat waktu, bahkan dalam 1 semester masuknya itu cuma beberapa hari. Orang tuanya tahu dan akhirnya berkonsultasi ke psikiater. Kalau Anda melihat kondisi ini, jawaban Anda kira-kira gimana? Maklum, puber. Betul. Akhirnya oleh psikiater ini, oke, saya ajak ngomong anaknya, saya ajak berdiskusi, kita gali informasinya seperti apa, dan seterusnya. Dan nampaknya di sesi tanya jawab dia baik-baik saja, tapi kelakuannya kok berbeda. Akhirnya psikiaternya ngomong, saya angkat tangan, mendingan Anda ketemu ahli otak, neurologi. Akhirnya sama dokter neurologisnya diapain? Di PET scan, intinya dikasih radiasi supaya tahu gelombang otaknya aliran darah ke otak dan lain sebagainya. Akhirnya ditemukan tumor yang besarnya sebiji beras. Sebiji kedelai atau sebiji beras, kecil sekali. Terus kemudian ditanya, dokternya cuma ngomong, ya ini diagnosa saya yang aneh dari anak ini cuman ini, selanjutnya terserah. Nek saya enggak mau repot-repot operasi, biarin wong tumornya juga enggak ganggu. Akhirnya diceritakan ke psikiater, psikiaternya ngomong ke orang tuanya ngomong gini, enggak, anak saya jelas berubah, anak saya jelas berbeda.
Kalau memang itu satu-satunya diagnosa, di Jepang ceritanya, oke, mendingan anak saya dioperasi. Dibawalah anak ini ke meja operasi, diambillah tumornya yang sebiji beras. Diambil, kemudian selang pemulihan, karena ini operasi yang cukup besar karena membuka tempurung kelapa, kepala. Akhirnya sesudah sembuh, anak ini kembali normal 100%, rajin, taat peraturan, pokoknya kembali ke anak yang tempo hari dikenal. Kesimpulannya apa? Kalau kita mengalter otak kita secara fisik, maka roh kita juga ikutan berubah. Buktinya apa? Anda ndak kurang tahu membaca aktor atau aktris apa? Aduh, saya hampir nyebut nama. Komedi-komedi itu yang ketahuan nyabu, pakai metamfetamin, itu yang terjadi sebenarnya apa Bapak Ibu? Dia mengubah komposisi dari otak. Kalau otak berubah, maka orang ini juga berubah. Tetapi saya senangnya di slide yang terakhir, saya senangnya gara-gara begini, 10-20 tahun ke depan, dari kita yang 40 tahun yang lalu tidak mengerti tentang otak, akhirnya bisa memetakan secara presisi kerja dan fungsi otak. Sehingga ketika kita menemukan tempat, medium, cara, hardware, atau apapun untuk memindahkan ini, maka jiwa dan roh manusia itu bisa berpindah. Maksudnya apa? Tuhan Yesus tidak pernah bohong. Bahwa nanti sekalipun raga kita mati, otaknya, kemampuannya, entah bagaimana caranya bisa diduplikasi masuk ke tubuh kemuliaan yang baru. Ini secara sains, tidak mungkin bohong. Dan satu lagi Bapak Ibu, closing dari saya. Jadi Tuhan Yesus Bapak Ibu, satu ya, Tuhan Yesus tidak pernah ngomong kalau Taurat itu tidak penting. Taurat itu penting. Kenapa? Karena menuntun kita. Tapi Bapak Ibu, yang Tuhan mau, Tuhan Yesus datang itu jelas. Dari awal saya cerita sampai sekarang, Tuhan Yesus mengurusi apa yang ada di pikiran kita. Iya atau ya? Di awal tadi saya cerita apa? Bahwa di sekian firman, karena kita adalah milik Allah, milik Yesus, kita harus mengikuti teladannya supaya serupa dengan Kristus. Betul? Tolong sekali, yuk kita berubah bersama-sama. Kelola emosional intelijen Anda. Kalau mau belajar, mau pinter, banyak caranya. Tapi yang Tuhan mau apa? Bagaimana kita sadar diri kita siapa, kita tahu harus bertingkah laku seperti apa, kita punya motivasi yang sama yaitu melakukan kehendak Bapa, kita bisa mengasihi orang lain karena kita memiliki empati, dan yang terakhir kita harus bisa menjadi garam dan terang dunia. Ini kan yang Tuhan Yesus ajarkan. Anda tidak setuju, terserah. Ubah emosional intelijen kita, latih dengan sekuat-kuatnya, dengan sebaik-baiknya, supaya pada saatnya nanti Bapak akan melihat kita dan ngomong, ini dalam diri Menlu, dalam diri Pak David, dalam diri Pak Andre, sudah kelihatan ada Kristusnya. Setuju Bapak Ibu? Amin, kita tundukkan kepala, terima kasih.